Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Kita ketemu di part 2. Jadi di sini saya akan menyampaikan formasi apa saja sih yang dibuka untuk CPNS tahun ini gitu ya. Jadi untuk yang pertama, untuk formasi kali ini itu adalah PPPK teman-teman ya. Jadi memang khusus untuk PPPK terlebih dahulu, karena di sini nanti PPPK ini memiliki tes yang sama dengan CPNS biasa, ada SKD, ada SKB juga ya. Dan persyaratannya untuk ini ada 3 teman-teman ya. Jadi yang pertama itu adalah untuk putra-putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian atau cum laude ya. Kemudian yang kedua untuk penyandang disabilitas, dan yang kemudian yang ketiga adalah untuk diaspora. Nah, persyaratannya untuk yang lulusan terbaik itu gimana? Yang gimana ya, yang memenuhi syarat. Nah, di sini teman-teman dikhususkan yang pertama ya, untuk yang lulusan terbaik, teman-teman bisa daftar di sini. Jalur ini dikhususkan untuk formasi jabatan dengan jenjang pendidikan minimal strata 1, tidak termasuk diploma 4. Berarti kalau teman-teman yang cum laude tetapi D4, berarti jangan masuk ke lulusan terbaik ini ya. Itu ingat, jangan sampai daftar di D4 karena nggak akan lolos ya, walaupun kalian cum laude ya. Kemudian yang kedua adalah pemilihan formasi jabatan dan unit kerja penempatan ditentukan oleh masing-masing instansi berdasarkan daftar rincian penetapan alokasi kebutuhan formasi dari menteri. Nah, nanti di sini tuh ada misal di gini nih, SMP 1 Kota Baru misalnya, di situ membutuhkan guru bahasa Jawa. Nah, berapa orang di sini yang dibutuhkan? Nah, itu maksudnya ya. Nanti di sini harus bisa teman-teman pilih nih penempatannya di mana lokasi. Mungkin di tempat kalian di samping kanan kiri sekolah teman-teman semua nih, ada beberapa sekolah yang akan dibuka untuk jalur PPPK ini teman-teman ya. Kemudian dan selanjutnya dicantumkan dalam pengumuman penerimaan CPNS pada masing-masing instansi, jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk formasi khusus tersebut disyaratkan agar pada formasi tersebut ditetapkan pula untuk formasi umum dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai nanti ketinggalan nih untuk menentukan jabatan kualifikasi pendidikan itu ya. Kemudian yang ketiga adalah calon pelamar merupakan lulusan perguruan tinggi dalam negeri. Nah, ini yang dalam negeri dulu teman-teman ya, dengan predikat kelulusan dengan pujian atau cum laude dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A atau unggul dan program studi terakreditasi A atau unggul. Jadi program pendidikan perguruan tingginya A, program studinya juga A ya, itu dua-duanya. Dan pada saat kelulusan dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang memang cum laude harus berasal dari universitas yang berpredikat atau akreditasi A dan program studi akreditasi A. Berarti nanti teman-teman minta tuh suratnya ya. Kemudian yang D, calon pelamar dan lulusan perguruan tinggi luar negeri. Nah, ini yang dari luar negeri, lulusan luar negeri nih juga bisa mendaftar untuk kategori lulus dengan pujian setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan pujian atau cum laude. Nah, teman-teman ya. Jadi ini ada mungkin karena ada memang universitas yang tidak sama dengan penilaiannya yang ada di Indonesia ya. Kalau di Indonesia nilai cum laude itu adalah dengan pujian adalah 4,0 ya. Nah, tapi ada juga di luar negeri itu tidak 4,0 ya. Tetapi maka dari itu ini harus ada penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan pujian atau cum laude ya. Walaupun tidak 4,0 tetapi di situ ada keterangan ya berkaitan dengan tulisan dengan pujian atau cum laude ya. Ini dari Kemendikbud ya, jadi surat keterangan tersebut harus ada penyetaraan. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah formasi disabilitas teman-teman ya. Ini adalah untuk teman-teman yang dari fisik mungkin atau dari tubuh kurang ada kekurangan, di sini bisa mendaftar di formasi khusus disabilitas ya. Jadi di sini hampir sama teman-teman ya. Jadi untuk formasi di sini teman-teman harus dilihat apanya sesuai dengan kebutuhan organisasi, persyaratan jabatan, jenis dan juga derajat kedisabilitasannya ya. Jadi nanti misal penyandang apa dulu ya, tunanetra kah atau tunagrahita dan segala macam. Jadi harus disesuaikan, jangan sampai salah pilih ya.
Kemudian yang B, calon pelamar wajib melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat disabilitasnya ya. Jadi ke disabilitasnya ribet banget ya ngomongnya, ke disabilitas ya. Jadi nanti teman-teman harus menyatakan itu dengan adanya surat keterangan dari rumah sakit, pemerintah ataupun puskesmas. Kemudian yang C, berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun. Untuk ini aturan semuanya itu sama teman-teman ya. Jadi memang maksimal itu adalah usia 35 tahun untuk pendaftaran CPNS teman-teman ya. Kecuali untuk jabatan sebagaimana diatur dalam Kepres nomor 17 tahun 2009 berusia setinggi-tingginya 40 tahun. Ini hanya khusus ya, tidak semua, tapi yang jelas ini adalah umur yang 35 tahun umum. Kemudian yang kedua, panitia penyelenggara instansi dan garis miring atau BKN menyediakan aksesibilitas di lingkungan tempat pelaksanaan seleksi sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Jadi nanti disesuaikan nih, nanti tempat mana yang dibuka ya. Kemudian yang E, bagi penyandang disabilitas sensorik netra, nah yang mendaftar pada formasi khusus disabilitas, panitia penyelenggara dan garis miring atau BKN menyediakan petugas atau pendampingan saat pelaksanaan SKD dan juga SKB bagi pelamar dan mengatur waktu pelaksanaan SKD dan SKB masing-masing 120 menit. Berarti ujiannya memang 2 jam. Nah, nanti ada pendamping nih. Nggak mungkin kan kalau misalnya dari teman-teman yang disabilitas mungkin berkaitan dengan netra nih ya, sensorik netra, dia harus didampingi dengan petugas ya. Nah, kemudian yang F, bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra mendaftar pada formasi umum atau formasi khusus lain selain formasi khusus disabilitas. Tata cara dan waktu pelaksanaan seleksi sama dengan pelaksanaan seleksi pendaftar formasi umum. Jadi memang pelaksanaannya waktunya itu sama, cuma nanti ketika pelaksanaan tesnya itu ada pendamping ya, ada pendamping khusus ya bagi teman-teman yang yang mengalami disabilitas sensorik netra ya. Kemudian yang G, panitia penyelenggara instansi wajib memastikan kesesuaian antara formasi dengan jenis derajat dan jenis dan derajat kedisabilitasannya dengan metode tatap muka langsung maupun dengan video. Berarti nanti harus benar-benar ditunjukkan nih. Misal, saya tuh nggak bisa melihat Pak, saya tunanetra misal. Nah, nanti bener, iya betul. Atau mungkin nanti saya penyandang cacat untuk ini Bapak. Saya nggak bisa jalan misal ya, kakinya nggak bisa jalan, berarti nanti video ketika dia di kursi roda dan segala macam seperti itu ya. Jadi harus ada video keseharian pelamar dari penyandang disabilitas ini sebagai bahan untuk panitia melakukan verifikasi. Nah, jadi ada semacam verifikasi melalui video teman-teman ya, khusus untuk formasi disabilitas. Kemudian untuk yang ketiga adalah formasi khusus CPNS. Nah, ini teman-teman ya. Jadi di luar yang tadi itu, jadi di sini itu siapa sih yang berhak masuk ke jenis formasi ini? Jadi yang pertama adalah diperuntukkan bagi WNI yang memiliki paspor Republik Indonesia yang masih berlaku dan menetap di luar wilayah RI. Nah, ini ya. Jadi ini memang bekerja di luar negeri teman-teman. Serta bekerja sebagai tenaga profesional di bidangnya yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari tempat yang bersangkutan, bekerja paling lama atau paling singkat selama 2 tahun. Nah, ini siapa yang bisa mendaftar ini? Ini adalah khusus untuk jabatan peneliti, kemudian dosen, perekayasa, dan juga analis kebijakan teman-teman ya. Jadi formasi umum tuh nggak sembarang bisa daftar di sini teman-teman ya. Untuk jabatan peneliti, dosen, dan analis kebijakan dapat dilamar oleh calon peserta dengan persyaratan paling rendah lulusan S2. Nah, ini teman-teman ya. Jadi teman-teman yang S2 nih bisa mendaftar di sini, tapi ingat di sini ya dia tinggal di luar negeri ya. Tinggal di luar negeri juga paspor ya, ibaratnya dia udah bekerja di luar negeri ya, udah lama 2 tahunan ya. Sedangkan untuk jenis jabatan perekayasa dapat dilamar paling rendah lulusan S1 teman-teman ya. Kemudian yang C, pemilihan formasi jabatan dan unit kerja penempatan ditentukan oleh masing-masing instansi berdasarkan daftar rincian penetapan alokasi kebutuhan formasi dari menteri ya. Dilakukan di CASN, BKN, dan selanjutnya dicantumkan dalam pengumuman penerimaan CPNS pada masing-masing instansi. Berarti teman-teman dari yang ini ya, yang persyaratan yang pertama ini sudah harus diperhatikan terlebih dahulu karena tidak sembarang orang bisa mendaftar di jurusan diaspora ini teman-teman ya, formasi diaspora. Kemudian yang D adalah persyaratan setinggi-tingginya ada 35 tahun ya. Pelamar yang E ya,
pelamar yang mendaftar pada formasi jenis jabatan tersebut pada huruf B yang ini ya, berusia paling tinggi 40 tahun apabila memiliki kualifikasi pendidikan strata 3 kecuali bagi pelamar pada jabatan analis kebijakan ya. Kemudian yang F, pelamar tidak sedang menempuh pos doktoral yang dibiayai oleh pemerintah pusat maupun daerah, berarti tidak boleh menerima beasiswa. Ini pendaftar ini adalah pendaftar yang bebas dari beasiswa teman-teman ya. Kemudian yang G, jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk penetapan kebutuhan atau formasi khusus diaspora disyaratkan agar pada penetapan kebutuhan formasi tersebut ditetapkan pula untuk penetapan kebutuhan formasi umum dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama. Berarti ini bisa juga didaftari oleh formasi umum dari teman-teman semua ya. Kemudian yang H, setiap pelamar yang mendaftar formasi diaspora harus membuat surat pernyataan bermaterai yang menerangkan bebas dari permasalahan hukum baik dalam negeri maupun luar negeri dan tidak terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Nah, ini ya. Kemudian yang I, apabila pelamar sudah dinyatakan lulus seleksi tahap akhir tetapi kemudian di hari terbukti tidak sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat sebagaimana huruf H. Nah, ini ya. PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan dengan tembusan kepada menteri dan juga kepala BKN. Nah, jadi berarti ada semacam verifikasi nih ya dari pihak PPPK, bener nggak nih, sesuai apa enggak ya. Nah, kemudian yang J, penetaraan ijazah bagi diaspora lulusan perguruan tinggi luar negeri dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus akhir. Kemudian yang K, apabila peserta pelamar sudah dinyatakan lulus tetapi kemudian hari tidak dapat melampirkan ijazah yang sudah disetarakan sebagaimana dimaksud dengan huruf C, PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan dengan tembusan kepada menteri dan kepala BKN. Berarti benar-benar harus yang sudah lulus teman-teman ya. Jadi persyaratan untuk pendaftar formasi diaspora ini harus diperhatikan karena yang di poin pertama ini sudah kelihatan siapa sih gitu ya yang bisa mendaftar di sini ya. Jadi ini poin A harus dipegang terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman untuk 3 jenis formasi siapa saja yang mendaftar di PPPK ini. Mungkin itu dulu, ketemu lagi di video selanjutnya ya di part 3-nya karena ini pastinya saya akan update terus berkaitan dengan CPNS. Oleh karena itu jangan sampai ketinggalan informasinya karena nanti sayang banget kalau misalnya teman-teman ketinggalan informasi ya. Kemudian nanti akan selanjutnya saya akan berkaitan dengan soal-soal ya. Ada beberapa soal-soal yang harus teman-teman tahu dan juga harus benar-benar kalian ikuti supaya teman-teman kalau pengen lulus di PPPK nantinya teman-teman harus bisa mengikuti soal-soal yang akan saya bagikan. Insya Allah bermanfaat teman-teman ya. Mungkin dulu teman-teman, ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa nih untuk share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.